Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat siang sahabat inspiratif semuanya. Di kesempatan siang hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan anak muda yang sangat luar biasa. Alhamdulillah masih dibilang muda ya. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat, kita kenalan dulu siapa sih pembicara di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Farah? Alhamdulillah Kang Faiz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat, saya hari ini bersama Farah Riki. Beliau adalah salah satu camat dari Tak-Takan. Benar ya Pak ya? Betul. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amanat masih di Camat Tak-Takan. Oh luar biasa. Tapi sebelumnya kita akan kenalan terlebih dahulu untuk sahabat inspiratif yang ada di rumah. Yuk kenalan lebih dekat dulu sama seorang camat muda yang konon katanya banyak orang memprediksikan ini adalah salah satu camat cerdas Kota Serang. Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Kenalan dulu biar akrab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's to be awesome. I stand in here with the inspiration man. I talk with English because man behind of me said with English, so I have not talk with English. Luar biasa. Kenapa saya harus bisa berbahasa Inggris? Dan ketika waktu saya PLT Kadis Perpustakaan pun pernah menyampaikan pidato dengan bahasa Inggris. Saya ingin menunjukkan bahwa Kota Serang merupakan show window-nya, jendelanya Provinsi Banten. Jadi minimal kita harus bisa melek bahasa Inggris. Nah, di luar itu, perkenalkan saya Farah Riki. Kebetulan saya asli USA, orang Serang asli. Ya, saya lahir di Cipare, Kedalingan, dan saya besar dan lama di Penancangan. Kebetulan saya menghabiskan masa pendidikan dari SD sampai SMA. Saya di Serang, SD saya di Mardi Yuwana, SMP saya SMP 1, SMA saya SMA 1. Kebetulan saya termasuk pasal 34 Undang-Undang 45. Jadi di situ menyebutkan sebelum amandemen kan fakir miskin anak terlantar di bela negara. Ya, kebetulan S1 saya dan S2 saya gratis. Jadi alhamdulillah ya, karena gratis itu saya alhamdulillah kuliah di STPDN, masuk tahun 99 keluar tahun 2003. Kebetulan masa penugasan saya awal di Kabupaten Serang, lalu saya dipilih jadi ajudan sekda provinsi. Setelah itu saya di biro organisasi provinsi, ditarik oleh Pak Asmuji, tim caretaker dari provinsi untuk pembentukan Kota Serang. Dan alhamdulillah awal saya berkecimpung lama di kepegawaian. Ya, saya menjabat hampir 10 tahun lebih di kepegawaian. Dan setelah dari kepegawaian saya di organisasi, kabak organisasi, dan seterusnya saya sekretaris BKD. Setelah itu saya sekretaris Dinas Perpustakaan, merangkap jadi PLT Kadis Perpustakaan. Dan alhamdulillah saat ini pimpinan mempercayai saya sebagai camat Tak-Takan. Alhamdulillah. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang peran strategis camat dalam membangun wilayah menjadi berprestasi. Ya. Ya. Ngeduduki camat dari tahun berapa nih di SK-kan nih? Kebetulan saya dilantik camat itu tanggal 25 Oktober 2019. Dan ketika itu ya saya langsung sertijab, baru menduduki benar-benar camatnya itu pada tanggal 1 November 2019. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih 9 hari saya diamanahi sebagai camat. Dan kebetulan
saya ketika diamanai jadi camat pun saya langsung menyampaikan program kerja saya kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, secara prinsip bahwa camat itu adalah suatu jabatan menurut saya itu yang jam kerjanya adalah 24 jam. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, memberikan amanah kepada saya. Saya berusaha menjawab amanah yang diberikan oleh Pak Wali. Jadi program saya itu sebelum COVID ya, itu secara intens. Seminggu 3 kali saya keliling malam, dan seminggu 3 kali pula pun saya sholat subuh berjamaah di wilayah Tak-Takan. Hampir 80% masjid di Tak-Takan itu sudah saya sambangi untuk sholat subuh. Luar biasa, Masya Allah. Kebetulan. Dan saya keliling seminggu 3 kali itu. Saya bukan hanya keliling melihat-lihat keadaan, tetapi saya memastikan warga Tak-Takan tidak ada yang tidur di emperan. Dan saya pastikan keamanan terjamin. Salah satunya kalau misalnya saya lihat PJU tidak maksimal, saya langsung mengabari lurahnya untuk membuat surat agar perbaikan PJU semaksimal mungkin diperbaiki. Satu pihak pula dengan keliling malam saya bisa mengetahui keadaan Tak-Takan dan keadaan masyarakat, sehingga saya pun bisa ngobrol. Kadang kalau misalnya di situ ada pos kamling, saya kasih hadiah ya. Hadiah misalnya bisa berupa saya bawa makanan, saya sama-sama ikut siskamling. Jadi selama COVID saya mengurangi intensitasnya yang tadinya seminggu 3 kali, awal-awal itu seminggu sekali, tapi sudah kesini saya tingkatkan jadi seminggu 2 kali, dan itu saya rutin gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata ini apa sih Pak sebenarnya yang ngomong landasi Bapak sendiri ini mau berkeliling dengan sukarela menyambangi masyarakat ini? Amanah jabatan. Dan peran strategis camat itu kan, camat itu sebagai pamong. Pamong itu adalah bagaimana mengayomi masyarakat. Di situ saya ketika tahu dan bisa mengetahui apa kendala masyarakat gitu. Jadi saya bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Biasanya saya keluar itu jam 9 malam, baru pulang jam 1 atau setengah 2. Jadi begitu saya ketemu dengan masyarakat, jadi saya interaksi di pos kamling, jadi saya bisa tahu gitu apa yang menjadi masukan-masukan. Ada masukan nih ternyata dari salah satu pemuda Tak-Takan ini. Oh gitu. Kita sapa terlebih dahulu Pak Camat. Silakan. Oke, dari Ihya Udin Rosadi El Bantani. Wah, ada Pak Camat, salam dari warga Tak-Takan gitu. Waalaikumsalam. Kapan bisa silaturahmi dengan pemuda kampung Tak-Takan gitu. Oh iya. Kang Ihya. Saya sangat antusias. Begitu saya diamani jadi camat, seluruh stakeholder saya datangi dan saya silaturahmi khususnya kepada tokoh agama, ustadz dan kiai. Bahkan untuk pemuda pun saya akan memberikan satu porsi lebih. Jadi saya mengambil kebijakan akan membuat satu tempat itu di mana eksploran Derangong. Itu saya akan jadikan sebagai tempat terpadu dari MUI, Karang Taruna, nanti insya Allah ke depan KONI. Itu saya akan menjadi suatu tempat representatif gitu. Dan alhamdulillah dan insya Allah pemuda ke depan nanti akan saya libatkan tahun 2021. Luar biasa. Itu Kang Ihya jawaban dari Pak Camat kita. Ya. Oke, kenapa sih saya mengambil pilihan dan memutuskan untuk mengundang Pak Farah Rigi, seorang camat Tak-Takan, karena memang konon katanya ini telisik-telisik emang ini beda pemikirannya. Coba saya akan tes dan ternyata setelah komunikasi langsung mau juga. Alhamdulillah bisa silaturahmi nih Pak di Malang Taka ya. Insya Allah selama hal itu bisa menyalurkan inspirasi dan bisa itu untuk
bermanfaat bagi masyarakat saya akan lakukan. Nah, dalam membangun tentunya Pak di wilayah Walantaka sumber daya Tak-takan. apa? Iya, tak-takan. Aduh, lupa ya. Dalam membangun wilayah di tak-takan, tentunya juga Bapak sudah mengukur nih kategori sumber daya manusia di wilayah tak-takan itu sendiri, Pak. Ya. Potensinya peluangnya besar untuk maju atau mungkin harus stagnan dalam proses Bapak menjabatnya. Baik. Saya menyampaikan ketika pun saya menyampaikan suatu sambutan-sambutan, Allah menciptakan kecamatan Tak-takan dalam keadaan tersenyum. Hal ini bisa dibuktikan pertama satu-satunya kecamatan yang tipologi letak geografisnya itu berbukit dan ini berdampak terhadap cuaca. Soalnya insya Allah bagus untuk perumahan. Jadi saya telah melakukan pemetaan terhadap kecamatan Tak-takan. Jadi potensi-potensi yang bisa digerakkan itu insya Allah saya akan maksimalkan. Contoh, sebelum COVID sebetulnya nih, saya sebetulnya mempunyai suatu gagasan dan ide yang namanya wisata pesantren. Wisata pesantren luar biasa. Ini saya mengambil dari saya pribadi. Ketika itu anak saya liburan akan dimasukkan ke pesantren kilat. Ada salah satu penyelenggara, tapi diselenggaranya di Anyer. Kenapa? Saya lihat setelah melakukan pemetaan, Kecamatan Tak-takan ini kan pesantrennya paling banyak sebetulnya, 59. 59. 3 modern, 56 salafi. Di situ saya sudah ngobrol dengan forum silaturahmi pondok pesantren, sudah ngobrol sama Ustadz dan Kiai, alhamdulillah menyambut baik dengan MUI juga. Jadi pas liburan itu kita berusaha mengajak warga di Kota Serang pesantren kilatnya di Tak-takan. Karena saya yakin siswa-siswa SD yang tidak bisa merasakan sensasi tidur di kobong. Dan itu saya akan membuat pesantren kilatnya seperti itu. Jadi ingin melihat bagaimana santri-santri itu tidur, santri-santri itu bangun malam, santri-santri itu mengkaji. Nah, tapi karena ada pandemi COVID ini, seharusnya ini bisa terrealisasi bulan Juni kemarin, seharusnya. Tapi karena pandemi, ya akhirnya kan tidak jadi. Satu pihak lagi saya lihat potensi-potensi pengembangan UMKM. Dan mohon doanya nih. Jadi mungkin satu-satunya UMKM yang akan go public. Go public itu ditandai dengan produk UMKM yang bisa mejeng di waralaba. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Alfamart. Kebetulan di situ ada potensi gudang Alfamart. Kami sudah ketemu dan saya sudah menghimpun potensi-potensi UMKM yang bisa dikembangkan. Jadi alhamdulillah Alfamart siap membuka produk UMKM yang asli Tak-takan. Luar biasa. Kita colek dulu, ada beberapa penonton yang sudah komen. Oh iya, silakan. Mangga. Yang pertama ada Erna Narimawati. Sukses selalu Pak Camat, Pak Riki. Ya, ya. Ada juga ada Kang Aldi Rehan. Sukses terus Pak Camat. Alhamdulillah ya. Sekarang masih banyak teman-teman yang station ini emang jangkauannya sangat meluas nih. Oh Pak Camat. gitu. Ya. Karena kita coba untuk live secara langsung nih. Dan nanti juga bisa nanti di subscribe juga di channel podcast Rumah Inspiratif di podcastnya. Oke, kita masih ngomongin tentang peran strategis camat dalam membangun wilayah menjadi berprestasi khususnya di Kecamatan Tak-takan. Nah, kalau memang tadi kita ngelihat potensi dari sumber daya manusia, sumber daya alam pun sempat disenggol sedikit. Ya. Nah, tingkat kerawanan Tak-takan ini sebenarnya potensinya tinggi nggak sih? Karena memang kan berdekatan. Tingkat keamanan saya selalu koordinasi dengan Muspika. Di situ tercatat di kecamatan semenjak saya menjabat dan ketika sebelum menjabat pun
kerawanan itu terhadap pengaruh agama. Pertama ditatakan pernah ada namanya Ratu Gurita, Ratu Ubur-ubur ya. Terus yang kedua